Pada ibadah Minggu Pentakosta 7 pukul 6 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Indah Sriyatun SPAK, Pendeta Gembala Sidang GKO Bekasi 3. Pada ibadah Minggu Pentakosta 7 pukul 9 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Julius Andrianus L. Tobing STH, Pendeta Gembala Sidang GKO Pondok Ungu Permai. Ibadah sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 14 Juli 2024 pukul 7.30 WIB di gereja. Workshop pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada Minggu 21 Juli 2024 pukul 11.00 WIB di Ruang Benyamin GKO Depok 1. Ibadah remaja taruna akan dilaksanakan pada Minggu 14 Juli 2024 pukul 7.30 WIB di lantai 2 gereja. Persiapan remaja taruna akan dilaksanakan pada Jumat 19 Juli 2024 pukul 20.00 WIB di gereja. Ibadah gabungan pemuda GKO akan dilaksanakan pada Sabtu 20 Juli 2024 pukul 18.30 WIB di GKO Tangerang. Latihan paduan suara Komisi PW akan dilaksanakan pada Minggu 14 Juli 2024 pukul 11.00 WIB di gereja. Ibadah Dorcas akan dilaksanakan pada Kamis 18 Juli 2024 pukul 9.30 WIB di Panti Werda Wisma Asih Agape. Ibadah Komisi Wanita PGIS Depok akan dilaksanakan pada Kamis 18 Juli 2024 pukul 16.00 WIB di HKBP Cinere. Senam pagi akan dilaksanakan pada Sabtu 20 Juli 2024 pukul 7.00 WIB di halaman belakang gereja. Latihan paduan suara Pelpri akan dilaksanakan pada Selasa 16 Juli 2024 pukul 19.00 di gereja. Ibadah Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada Sabtu 20 Juli 2024 pukul 19.00 WIB di gereja. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan pada Jumat 19 Juli 2024 pukul 10.00 WIB di gereja. Shalom, selamat pagi, selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan segera memulai ibadah pada Minggu pagi hari ini. Ada beberapa hal yang kami mintakan perhatian dari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Pertama, untuk menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama, mohon untuk menonaktifkan suara panggilan masuk dari smartphone masing-masing. Berikutnya, bagi keluarga yang membawa anak-anak agar dapat menjaga putra-putrinya untuk duduk tenang. Kemudian agar kita bersama dapat selalu menjaga kebersihan ruang utama gereja kita ini. Terima kasih. Jemaat kekasih Kristus, dalam ibadah ini marilah kita meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran bagi Allah. Kita bersatu dulu.
Jemaat sekalian, marilah kita bangkit dan berdiri dan menyambut firman Tuhan. Saat ini ku angkat tembang, bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Jemaat duduk kembali. Pada hari ini, nas pembimbing terambil dalam kitab Amsal pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 berbunyi sebagai berikut. Siapa yang mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus setia. Kepada Tuhan Allah saja kami beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau,
Sebelum kita mengaku dosa selaku jemaat, maka inilah saatnya kita diberi kesempatan untuk mengakui dosa kita secara pribadi lepas pribadi. Kami tunduk di hadirat-Mu, ya Bapa sumber kebenaran. Kami mengaku betapa kami jauh dari berlaku setia kepadamu. Kami hidup di dalam kegelapan, kami berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Kami melalaikan perintah-Mu dan sering tidak bertanggung jawab atas berbagai karunia yang Tuhan percayakan kepada kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, karena seringkali kami menggerutu dalam bicara kami, dan keangkuhan dalam hati, dan ketidakjelasan, dan kemunafikan dalam kesaksian dan pelayanan kami. Terangilah hidup kami, agar iman dan pengabdian kami kepadamu tidak menjadi pudar. Amin. Jemaat saya undang bangkit berdiri. Firman Tuhan dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Amin. Silakan duduk kembali. Pengakuan dosa secara ikhlas dan pemberitaan anugerah Allah yang mengampuni membawa kita untuk memperlakukan seluruh kehidupan dan panggilan hidup kita sesuai dengan perintah Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Inginkan kebenaran berada di pihaknya.
sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Sidang jemaat, kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita memuji Tuhan dari Kidung Kesan 344, bait yang pertama, ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau kami ada pada saat ini, itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami sudah menaikkan syukur kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan bagian firman Tuhan. Kami percaya biarlah firman itu boleh menjamah kami. Firman itu boleh mengubah hidup kami. Dan bahkan firman itu boleh menjadi pegangan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu Tuhan, bersabdalah karena kami telah siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan menyertai kamu. Diberkatinya Engkau. Amin. Shalom semuanya. Sidang jemaat, mari kita buka Alkitab kita dari Markus pasal 6. Markus pasal yang ke-6. Markus pasal yang ke-6 ayat 14 sampai 29. Mari kita membacanya secara bergantian. Saya ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan ayat yang ke-15, dan kita berakhir di ayat yang ke-29. Bagi siapa Bapak Ibu yang sanggup dan kuat masih berdiri, saya persilakan. Demikian firman Tuhan. Yohanes Pembaptis dibunuh. Ayat yang ke-14, Raja Herodes mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan memeluknya penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodeslah mengambilnya sebagai saksi. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodes hendak melihat dan bermaksud untuk membunuh dia, tapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia.
Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah padanya, apa saja yang kau minta setengah dari kerajaan. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga kau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedih hatinya raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Orang itu pergi dan memegang kepala. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikan kepada gadis itu. Dan gadis itu memberikan pula kepada ibunya. Jika murid-murid Yohanes mendengar bahwa itu, mereka datang lalu kembalikannya. Demikianlah firman Tuhan, dimuliakanlah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ketiga yang esa, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, pagi ini Majelis Pekerja Sinode GKO memberikan satu tema, yaitu membongkar ketidakadilan dan menyuarakan kebenaran. Saudara, berbicara mengenai kebenaran, terkadang ada beberapa orang percaya enggan untuk menyerukan kebenaran, takut untuk bicara benar. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam keluarga kita, misalnya yang lagi hit sekarang ini Bapak Ibu, suami suka main slot judi, ya kan? Kadang-kadang istri hanya diam saja. Kenapa? Karena takut berantem, takut KDRT, ya kan? Padahal itu tidak benar. Apalagi Bapak Ibu di gereja, ketika ada jemaat kita berbuat dosa, berbuat kesalahan, kadang-kadang para hamba-hamba Tuhan takut menegur jemaat. Apalagi nih, jemaatnya adalah orang kaya yang kasih persembahan. Ya. Lagi-lagi uang mengalahkan kebenaran. Kenapa orang takut bicara benar, padahal itu tugas orang percaya? Mengapa kita takut ditegur kebenaran, padahal itu firman Tuhan? Mengapa kalau kita ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, kita langsung tersinggung, sakit hati, gak mau ke gereja? Padahal itu kebenaran. Saudara, kalau kita lihat dari Yohanes Pembaptis, beliau ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Pada waktu itu dia menegur Herodes. Karena apa? Karena Herodes mengambil perempuan dari saudara sepupunya. Harusnya Herodes itu jadi keluarga. Herodes itu seorang pemimpin kepala. Harusnya dia memberikan contoh yang baik. Jadi saudara-saudara, sebetulnya Herodes terusik. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, ketika diusik dosanya pasti akan tersinggung. Namun saudara-saudara, kalau kita lihat mengapa Herodes tidak berani
menegur atau bahkan menghukum Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang hidup dalam kebenaran. Artinya saudara-saudara, ketika orang ingin menyatakan kebenaran, dia harus hidup dalam kebenaran. Memang betul apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis, bahwa ketika Herodes mengambil wanita ini akan jadi masalah. Yang pertama, anaknya Herodias itu menjadi seorang penari, ya kan? Saudara, tidak ada dalam tradisi Yahudi itu seorang putri raja menari untuk para tamu-tamu. Itu pekerjaan seorang hamba. Dan yang kedua, apalagi Bapak Ibu, tumbuh dengan akar pahit. Dia benci dengan Yohanes Pembaptis. Dan yang ketiga, apalagi Bapak Ibu, dia membunuh. Dia salah satu orang yang ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Artinya apa? Kalau dosa itu tidak dibikin beres, itu jadi menyebar kemana-mana. Dampaknya bagi keluarga. Maka dari itu saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi ini walaupun mungkin temanya agak berat, tapi saya mencoba menyederhanakan bagi kita bahwa saya belajar dari Yohanes Pembaptis. Kalau kita ingin menyerukan kebenaran, sebagai orang percaya harusnya hidup sesuai dengan kebenaran. Kan seringkali kita suruh orang lain benar, hidup takut akan Tuhan, tapi kita sendiri nggak berhidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu, ada satu cerita di kampung saya nih. Kebetulan kampung saya di Kota Cane, Bapak Ibu. Saya ini orang Batak ya. Jadi pada waktu itu seperti kayak naik-naikan kelas. Kebetulan anak dan pahupunya itu pulang kampung, biasa liburan sekolah. Lalu dia panggil itu cucunya. Kebetulan namanya cucunya si Yohanes. Yohanes, sini dulu. Opung lihat rapot kamu. Ketika dia lihat rapotnya, oh ini merah semua. Lalu dia mau pukul itu, kamu ini gimana sih? Dia mau pukul itu cucunya, tapi cucunya bilang begini, Pung sebentar, ini bukan rapot Yohanes. Jadi rapot siapa? Ini rapot Opung. Saudara, kita ingin keluarga kita itu hidup benar, ya kan? Kita ingin keluarga kita hidup itu hidup takut akan Tuhan, tapi kita sendiri nggak jadi contoh. Apalagi orang-orang tua ini. Hari ini kita akan bongkar habis kata Pak Liur. Ya kan? Orang tua suruh anaknya ke gereja, suruh anaknya sekolah minggu, tapi dia nggak pernah nongol dalam gereja. Itu namanya bukan kebenaran. Kebenaran itu ialah praktek, contoh, teladan. Kalau kita ingin anak-anak kita hidup takut akan Tuhan, mari kita hidup dalam kebenaran. Jangan hanya nyuruh saja. Jangan hanya lihat kesalahan orang lain. Selumbar kertas mata di orang lain bisa kita lihat. Tapi balok di mata kita tidak bisa kita lihat. Ini yang kadang-kadang sering terjadi di gereja. Kadang-kadang saudara-saudara, kita pengen mereka menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang gak perokok. Anak-anak yang gak jatuh dalam pergaulan bebas. Tapi kita jarang beri contoh yang baik. Makanya saudara-saudara, kenapa kebenaran itu tidak langsung sampai? Karena orang yang menyampaikan kebenaran tidak hidup dalam kebenaran. Saudara, saya percaya kalau kita sudah hidup dalam kebenaran, setiap anggota keluarga hidup dalam kebenaran, dia pasti akan berani menyatakan kebenaran itu. Apalagi para istri-istri, jangan takut kalau suamimu jatuh dalam dosa. Bapak Ibu, saya sekarang lagi fokus, tidak hanya dalam gereja,
Kadang-kadang saya juga fokus terhadap teman-teman lingkungan masyarakat, RT, RW. Saya selalu menyerukan bahwa judi slot itu nggak bagus. Karena ini jadi akar yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Fokus saya ialah karena walaupun mungkin pemerintah ada kasih subsidi bagi korban-korban judi online, tapi saya pikir bahwa ini adalah penyakit. Judi itu penyakit Bapak Ibu. Gereja harus berani menyerukan kebenaran. Ada banyak orang yang keluarga-keluarga yang berantakan, seharusnya duit itu buat anak sekolah, seharusnya duit itu buat makan sehari-hari, seharusnya duit itu buat tabungan masa depan, seharusnya duit itu buat untuk bayar kontrakan. Karena pengaruh judi online, si kakek Zeus itu, orang terpengaruh. Kalau kita hidup dalam kebenaran, mengingatkan orang untuk tidak main tersebut, saya percaya itu jadi ladang pelayanan kita. Kenapa saya berani menegur orang tersebut? Karena saya bukan pemain judi online. Jadi saudara-saudara, keluarga itu harus berani menyatakan kebenaran. Apalagi saudara-saudara dalam keluarga, ada banyak anak-anak kadang-kadang suka Bapak Ibu suka dibeda-bedakan. Yang laki-laki bagaikan raja, yang pintar bagaikan anak kesayangan, ya kan? Sedangkan yang perempuan ini nanti dulu. Ini juga bentuk ketidakadilan. Anak-anak pun kalau kalian jadi anak-anak yang takut akan Tuhan, kalau memang tidak benar, berani-berani berkata tidak. Bapak Ibu, dalam saya kalau salah ya, anak saya itu selalu tegur saya. Kalau saya ngomong bahasa-bahasa kasar misalnya, gua, lu, itu anak-anak saya langsung tegur saya. Kok Pak ngomong gua? Oh iya, minta maaf. Artinya apa saudara-saudara? Kalau kita ditegur kebenaran, kita harus berani untuk bisa minta maaf. Keluarga yang harmonis, keluarga yang hidup dengan damai sejahtera itu, ketika setiap anggota keluarga itu hidup dalam kebenaran. Ketika setiap keluarga itu saling mengingatkan, ditegur, diingatkan, bukan berarti direndahkan. Itu bedanya Bapak Ibu. Ketika mungkin istrimu, anakmu mengingatkan kamu, bukan berarti kita direndahkan. Tetapi kita diingatkan bahwa kita salah. Itulah orang yang hidup dalam kebenaran. Gereja juga harus hidup dalam kebenaran, menyuarakan kebenaran. Makanya saudara-saudara, di dalam gereja itu nggak boleh pilih-pilih jemaat. Saya selalu katakan baik dimanapun, gereja itu nggak boleh pilih-pilih jemaat. Jangan karena dia kaya kita utamakan dia. Ketika kita sama di dalam gereja, itu semua sama. Gereja harus menegur ketika jemaatnya salah, tapi dengan cara sesuai firman Tuhan. Ya kan? Kan banyak sekarang orang menyerukan kebenaran dengan apa? Dengan menyindir, ya kan? Singgung-singgung itu orang. Menegur kebenaran itu tidak hanya mempermalukan orang tersebut. Kalau ada jemaat kita yang mungkin hamil di luar nikah, kita tegur 4 mata. Jangan tinggalkan dia, wah ini nih dosa ini bikin malu keluarga, ini bikin malu gereja. Kita tegur 4 mata, sama seperti Kristus ketika ada domba-dombanya hilang, dia rangkul itu dombanya. Gereja pun kalau dia menyerukan kebenaran, ialah bagaimana merangkul orang itu. Itulah tugas gereja. Jangan jadikan gereja itu jadi tempat penghakiman. Kita boleh menyerukan kebenaran, tapi kita harus cara-cara Tuhan Yesus. Rangkul jemaat-jemaat kita yang mungkin jatuh dalam dosa. Rangkul jemaat-jemaat kita yang mungkin pada saat ini sedang malu akan dosa-dosanya. Rangkul jemaat kita yang mungkin pada saat ini malu karena dosanya.
sehingga dia tidak ke gereja? Coba lihat Bapak Ibu, kenapa banyak gereja yang tidak mengalami pertumbuhan? Karena ketika ada jemaat sakit hati, gereja bukan jadi tempat untuk perlindungan, malah menghakimi. Ini yang harus kita hapus. Menyerukan kebenaran ialah menyatakan kebenaran. Menyerukan kebenaran ialah merangkul orang-orang berdosa, bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Itu namanya gereja. Saudara, ada satu pendeta Bapak Ibu, lagi-lagi di kampung saya, biar kita nggak tegang dikit ya. Bapak Ibu, ada di kampung saya, Kota Cane, kebetulan ada pendeta sama dengan saya, pendeta Marga Tobing dan supir ALS Marga Nenggolan Bapak Ibu. Jadi pada hari itu mereka mati, meninggal lah. Bapak Ibu, ketika mau masuk surga nih, ketemulah ini pendeta dengan jemaatnya. Bah, Lai, kau di sini juga? Ya, Mang. Biasalah pendeta kan, nggak mungkin lah kau duluan masuk surga. Saya dulu ini, saya kan ini pendeta. Ya. Lalu supir ALS ini cuma bilang, ya Mang, dengan nunduk. Tiba-tiba saudara-saudara, adalah malaikat datang. Kebetulan malaikat ini Marga Huta Barat. Ya, Tobing sama Huta Barat ini partuturan kan. Aduh. Lalu dia bilang, wah, kebetulan malaikat ini Marga Huta Barat, ini bapak tua saya nih. Ya kan? Bah, horas Mang, horas. Saya dulu ya yang masuk surga. Lalu malaikat itu lihat, setelah bilang, kayaknya yang masuk surga duluan bukan kamu, tapi Nenggolan ini dulu. Saya ini kan pendeta. Saya ini yang melayani Tuhan. Betul. Ya kan? Tapi yang kamu layani itu hanya orang-orang berduit. Ya kan? Orang-orang yang kaya. Ya kan? Coba lihat ini. Dia tulus datang ke gereja. Lalu lagi-lagi, tapi jemaat saya ini, Amang, doakan saya, dukung saya dalam pelayanan. Betul, jemaat kamu doakan kamu, tapi doanya supaya cepat selesai itu khotbah kamu, karena sudah terlalu lama. Tapi lihat supir ALS ini, Bapak Ibu pernah naik ALS yang orang Batak. Jadi sebelum naik itu biasanya para penumpang ALS itu selalu mendoakan supirnya. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah Nenggolan ini supaya kami selamat. Karena ALS itu Bapak Ibu ada kepanjangannya, asal lau sega. Artinya ialah asal pergi rusak. Jadi mereka selalu berdoa supaya minta mukjizat Tuhan. Bapak Ibu, apa maksud dari ilustrasi ini? Maksudnya ialah gereja itu harus menjadi tempat orang-orang yang penuh dengan rendah hati. Gereja itu harus menjadi tempat orang-orang yang tulus dalam melayani Tuhan. Gereja itu harus bisa menyuarakan kebenaran, betul. Tapi harus kita gunakan pola Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ada berapa banyak jemaat yang terluka? Ada berapa banyak jemaat yang gak mau ke gereja? Ada beberapa jemaat yang mungkin tersinggung. Ada beberapa jemaat yang mungkin lelah, tidak mau lagi ke gereja, tawar hati. Dan mungkin mereka meninggalkan Kristus karena apa? Karena gereja selalu menjadi tempat penghakiman, bukan tempat untuk menyerukan kebenaran. Pagi ini saya mengajak kita, mari kita menyerukan kebenaran dengan cara apa? Dengan gaya Yesus. Rangkul mereka, doakan mereka, dan dukung mereka, supaya kita dan mereka semua hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga gereja dapat bertumbuh dan bahkan berbuah di dalam kemuliaan Tuhan. Tuhan berkati firman-Nya, Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita meresponi kebenaran firman Tuhan dari Kidung Kesan 344, bait yang pertama.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Kita mengawalinya dengan mendoakan persembahan syukur ini secara bersama-sama. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang telah Engkau nyatakan bagi kami, ya Yesus. Terimalah persembahan syukur ini juga hidup, kerja, dan pelayanan kami. Berkatilah agar menyenangkan hati-Mu. Amin. Saudara-saudara, hendaklah kita bersuka cita dan bersukaria karena Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, seperti ada tertulis di dalam Amsal ketiga, ayat 9 dan 10. Muliakanlah Allah dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji
pujian kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Mari kita masuk dalam doa syafaat, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan, mengingatkan kami bahwa kebenaran itu harus dinyatakan, baik melalui hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang berani menyerukan kebenaran, baik di dalam keluarga, gereja, dan bahkan di lingkungan sekitar rumah kami Tuhan. Biarlah melalui hidup kami Tuhan, orang melihat Kristus, orang merasa diberkati ketika kami hidup benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba terbatas tapi roh-Mu tidak terbatas. Memampukan kami semua untuk mengerti dan bahkan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap keluarga lepas keluarga. Kami berdoa untuk keluarga Saudara Yuda Aditya Febrian, keluarga Bapak Tri Ardianto, keluarga Bapak Yodri Regi Adrians, keluarga Saudara Gustaf, keluarga Bapak Roy Pandapotan, keluarga Bapak Nelson Holong Parapat, keluarga Bapak Arnold Yabes Tameo, keluarga Bapak Bayu Hertanto, keluarga Bapak Alosius Gerson Ardenta Tarigan, keluarga Ibu Renata Ruth Iren Sondang Bursiombi. Tuhan, Kau berkati setiap keluarga lepas keluarga ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan. Kami percaya biarlah kasih Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit, jauhkan mereka dari mara bahaya. Biarlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas boleh memberkati kehidupan mereka. Kami serahkan setiap keluarga lepas keluarga ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Sidang Ibu Pendeta Iren Mona Lisa. Tuhan, Kau berkati hamba-Mu ini. Tuhan pakai dengan luar biasa di dalam melayani Tuhan. Dan biarlah melalui pelayanan beliau boleh menjadi berkat bagi umat-Mu di tempat ini. Berkati setiap keluarga dan bahkan segala pergumulannya. Kami percaya biarlah kasih Allah yang terus memberkati keluarga hamba-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para majelis beserta keluarga juga Tuhan berkati. Biarlah kasih Tuhan yang selalu hadir menyertai dan bahkan memberkati mereka. Biarlah di tengah-tengah keterbatasan mereka ada kuasa Allah yang tidak terbatas boleh memberkati pelayanan mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Baik itu pekerja gereja juga Tuhan berkati. Kami berdoa supaya Tuhan hadir dan bahkan menyertai, boleh memakai mereka untuk bisa menopang dan bahkan menjalani program-program gereja di tempat ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak muda-mudi yang mungkin pada saat ini mencari pekerjaan, juga Tuhan berkati. Biarlah Tuhan buka jalan dan bahkan Tuhan berikan yang terbaik.
Anak-anak muda-mudi yang mungkin pada saat ini mencari pasangan hidup, kami berdoa supaya Tuhan berikan yang seiman, takut akan Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan memberikan seturut dengan firman-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap keluarga lepas keluarga yang mungkin pada saat ini sedang merindukan keturunan. Tuhan Kau berkati. Biarlah Tuhan mereka tetap bersandar dan berserah kepada Tuhan. Sekalipun pada saat ini mungkin Tuhan belum memberikan mereka keturunan, tapi kami percaya Tuhan, segala sesuatu ada waktunya Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibu-ibu yang mungkin pada saat ini mengandung, juga Tuhan berkati. Biarlah buah kandungnya Tuhan diberikan kesehatan, pertumbuhan yang baik. Tuhan jagai baik ibu dan calon anak yang dikandung. Biarlah kuasa darah Yesus menyertai dan bahkan melindungi mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang pada saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami berdoa untuk Ibu Lemina Turnip Sialoho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Karnisi Surojo, Ibu Tagilah Umaryanto, Bapak Edi Kristanto, Bapak Hari Laisina, Bapak Sanjaya Setepu, Ibu Siti Sudarsi Tukiyar. Kami berdoa Tuhan, biarlah kuasa Tuhan yang tidak terbatas memulihkan keadaan mereka. Biarlah setiap obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan, menjadi sarana di mana kuasa Allah yang tidak terbatas memulihkan keadaan mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Jimmy Julian Dika Tarlim Samara, Andreas Halomoan, Ibu Tugilah Umaryanto, Bapak Hari Paitisina, Henok Saro Jikalogea, Saudara Julianto Gunawan, Gavin Febriano, Bapak Gabriel Lase, Saudari Jipora Andenia Putri Serafim, Ibu Yohana Yuliati, Jevanya Gloria Pati, Ibu Unen Ulpiah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Biarlah apapun yang menjadi doa dan harapan mereka di usia yang baru, Tuhan berikan yang terbaik, umur panjang, kesehatan, dan bahkan berkat-berkat ilahi boleh mereka terima di pertambahan usia mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa untuk baptisan anak tanggal 21 Juli. Tuhan berkati, biarlah semua berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa untuk pernikahan untuk Saudari Ronaldo Moses dan Saudari Manjaya Garium pada tanggal 20 Juli. Biarlah Tuhan Kau berkati, Kau berkati mereka supaya semua berjalan dengan baik, baik acara pemberkatan, resepsi, dan kami percaya Tuhan Kau berkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga almarhum Teddy Kaster Sianturi. Tuhan Kau berikan kekuatan penghiburan yang berasal dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami adalah rencana Tuhan. Biarlah keluarga yang ditinggalkan tetap kuat, tetap teguh. Sekalipun itu berat Tuhan, tapi kami percaya penghiburan yang berasal dari Tuhan selalu menyertai dan bahkan memberkati untuk keluarga yang ditinggalkan. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu Tuhan, jemaat Depok 1. Kau yang memberkati kehidupan mereka, memberkati pekerjaan dan usaha mereka, memberkati dalam kesehatan mereka. Para lansia juga Tuhan berkati. Biarlah kasih Tuhan yang selalu hadir dan bahkan memberkati kehidupan mereka. Kami serahkan jemaat Depok 1 ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk GKU dari Sabang sampai Merauke, Tuhan berkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk MS GKU, para hamba-hamba Tuhan, Tuhan berkati.
Biarlah Tuhan yang hadir dan bahkan memberkati setiap pelayanan kami, pos-pos pelayanan baik itu di Dalung Bali dan pos-pos yang lain. Tuhan, kami berdoa supaya bertumbuh, supaya GKO di dalam memasuki usia yang ke-45 tahun semakin bertumbuh dan bahkan semakin berbuah dalam kemuliaan Tuhan. Kami serahkan pelayanan kami GKO ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan di akhir doa kami Tuhan, kami terus berdoa untuk saudara-saudara kami di Melayu Ketapang. Kami percaya Tuhan Kau berkati supaya saudara-saudara kami terus dikuatkan, Injil terus diberitakan, mereka boleh menerima Alkitab, mereka boleh terus setia memuji Tuhan, dan bahkan Kau berkati segala apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan berkati, kami percaya Tuhan, kemuliaan Tuhan hadir memberkati bangsa kami. Dan bahkan berdoa secara khusus untuk hamba-Mu Bapak Presiden Joko Widodo beserta jajarannya, para aparat yang terus mendukung pemerintahan. Kami percaya Tuhan Kau berkati mereka, pakai mereka dengan luar biasa, hikmat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam memimpin bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami seperti doa yang Tuhan ajarkan kepada kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Mu-nya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat, saya undang bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 739 bait pertama dan yang kedua, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjurkan puji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegar. Jemaat kekasih Kristus, firman kebenaran telah saudara dengar, janji kesetiaan Tuhan telah saudara miliki. Kembalilah dalam hidup saudara dan jadilah berkat bagi banyak orang setelah saudara menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan dengan kasih yang tidak binasa. Amin.